Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Melina. Saya bekerja di SDN Negeri 11 Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswi LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo dengan NIM PPG 24031170564. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses dunia Allah. Wah, ceria sekali pagi ini ya. Siap belajar ya? Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek, surat An-Nasr. Yuk, Bima, silahkan si pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu lanjutkan dengan siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sylvia. Kenapa Sylvia tidak masuk? Bepergian. Oh, bepergian. Ya. Cuma Sylvia aja ya yang nggak berangkat ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, sekarang kita lanjutkan dengan sebelum kita melanjutkan ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Anak-anak silahkan berdiri. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita bernyanyi lagi. Ya, kita nyanyi lagi, tapi nyanyinya masih berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan pada pagi ini. Ya, ikuti nadanya. Kita pakai nada lagu becak, tapi liriknya diganti. Iman kodo dan koda tak bisa ditinggalkan, tak bisa ditolakkan. Kalau sudah waktunya tak dapat menolak.
takdir baik dan takdir buruk. Setiap hari ibadah dan berdoa, tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Kalau berbuat dosa akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir buruk. Sekali lagi. Rukun iman keenam, iman qada dan qadar, tak bisa ditolakkan, tak bisa ditundakkan. Kalau sudah waktunya, tak dapat menolaknya. Takdir baik dan takdir buruk. Ibadah dan berdoa, tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Kalau berbuat dosa akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Sudah, hari ini kita akan belajar qada dan qadar. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, apa yang kalian lakukan ketika kalian mengharapkan sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai seperti yang kalian inginkan? Gimana rasanya? Kecewa nggak? Kecewa, pasti kecewa ya. Terus kalau kecewa, kalian menyalahkan diri sendiri atau bagaimana? Terus apa yang kalian lakukan? Pasrah, ya udahlah, kecewa saja gitu. Gitu nggak? Berjuang dan berusaha ya. Sebelum itu, Ibu punya pertanyaan yang harus kalian jawab. Kan ditulis jawabannya, ditulis nama, kelas, dan jawaban. Kelas 6. Ya, yuk. Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan kembali. Sini. Yuk, dikumpulkan. Ya, banyak sekali jawaban dan macam-macam jawaban dari kalian. Untuk hari ini, kita akan belajar menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning. Sekarang perhatikan, Ibu akan memberikan video, nanti untuk anak-anak tanggapi. Perhatikan video ini. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Sebab mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Baik, tadi sudah menyaksikan video tentang qada dan qadar. Tadi qada itu apa? Jadi qada itu adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk makhluknya. Kemudian kalau qadar, qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan Allah. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami sikap terhadap qada dan qadar Allah. Coba, apakah kalian masih ingat tentang rukun iman? Masih ingat nggak rukun iman? Ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, yang keenam, qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang ke-6. Kemudian di sini
Qada dan qadar sering juga disebut dengan istilah takdir, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Qada menurut bahasa berarti ketetapan, sama ya tadi ya. Sedangkan qadar menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali, yaitu sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qadar menurut bahasa artinya kepastian, sedangkan qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi, yang sering disebut dengan takdir. Kemudian segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, dan inilah yang disebut dengan takdir. Takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram, apa itu? Takdir yang tidak bisa diubah, sudah ditentukan ketika di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis. Kalian akan lahir tanggal sekian, kemudian meninggal di tanggal sekian. Kalian akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Itu takdir yang mutlak ditentukan oleh Allah dan kita manusia tidak bisa merubahnya. Kemudian ada lagi satunya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Nah, takdir yang bisa dirubah. Anak-anak pengen pintar harus belajar, pengen juara harus rajin belajar. Kemudian bapak petani kalau ingin tanamannya bagus maka harus dirawat. Kan nggak mungkin ya kalau kita menanam padi itu pasti rumputnya juga tumbuh kan. Nah, jadi ada usaha. Kemudian bapak penjual itu juga dia menjajakan dagangannya, nggak diam saja kalau berjualan. Itu namanya usaha untuk mencari rezeki. Rezeki itu datang sendiri atau enggak? Datang sendiri enggak? Orang kaya itu apa ya? Cuma diam aja di rumah gitu. Terus tahu-tahu duitnya datang gitu. Gitu enggak? Enggak, mereka pasti punya usaha. Entah itu berdagang, entah itu bertani, atau entah itu mereka mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan rezeki. Kemudian anak-anak juga, kalau seandainya kalian belajar terus-menerus tapi hasilnya belum seperti yang kalian inginkan, itu berhenti belajarnya atau lanjut lagi? Nah, itu bisa dirubah. Kalau kalian sudah belajar tapi hasilnya tidak sesuai, terus kalian udahlah, orang belajar nggak belajar sama aja, tetap kayak gini, gitu namanya apa? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, harus berjuang biar nilainya bagus lagi. Kemudian sikap terhadap takdir Allah. Sikap terhadap takdir Allah ini yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, yaitu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Tadi kan Bu Guru bilang ya, kalau mau pintar harus belajar, kalau mau mendapat rezeki harus bekerja. Jadi tergantung seberapa keras dan bersungguh-sungguhnya usaha manusia, maka hasilnya insya Allah nanti akan memuaskan. Kemudian yang kedua, doa. Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha harus dilakukan secara beriringan. Karena pada hakikatnya kita diwajibkan berusaha, namun hasil dan keputusan tetap ada pada Allah. Doa tanpa diiringi dengan usaha pun akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa. Karena usaha tanpa doa sia-sia, juga sebaliknya. Doa tanpa usaha juga akan sia-sia. Terus apakah doanya itu asal-asalan? Yang penting aku berdoa, nggak tahu di mana tempatnya, yang penting berdoa, gitu nggak?
Tidak, doa itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu adalah niat dan kita bersungguh-sungguh dari dalam hati. Enggak, yang penting doa gitu enggak, ya. Kemudian yang ketiga, tawakal. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah yang dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi tawakal ini urutannya ketiga. Ketiga setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, hasilnya kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Kalau memang hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, belum sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita disuruh berusaha lagi. Berarti kemarin kurang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian syukur. Syukur merupakan ucapan terima kasih kepada Allah atas takdir baik yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah dan bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan ketaatan. Salah satu bentuk syukur apa? Mengucap alhamdulillah itu bentuk syukur yang paling ringan, yang paling mudah kita lakukan, ya. Kita bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita bisa lakukan. Kemudian kalau dilakukan dengan bentuk perbuatan, semamanya kita dapat rezeki lebih. Bentuk syukurnya gimana? Kita bisa bersedekah. Terus apa lagi? Selain bersedekah, meningkatkan ketaatan, yaitu semamanya kalau puasa itu ada yang belum puasa, caranya puasa dengan bersungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya adalah sabar. Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan mudah putus asa dan selalu tegar dalam menghadapi ujian atau cobaan sebagai takdir Allah. Sabar itu bukan berarti pasrah ya, menahan diri untuk tidak meluapkan rasa kecewa. Kadang kan kita kecewa kan kalau kita udah belajar nilainya masih tetap rendah, ya kan? Berarti kita disuruh bersabar karena Allah maunya kita apa? Kita berusaha lagi, lebih keras lagi, ya. Oke. Nah, sudah selesai materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Atau kita lanjutkan saja langsung ke pembagian kelompok ya. Ya, kita lanjutkan saja ke pembagian kelompok. Di sini ada apa ya namanya? Kertas balon Ibu bilangnya. Kertas balon, ini warna-warni di dalamnya. Nanti anak-anak ambil satu, jangan dibuka dulu. Ambil satu, jangan dibuka dulu. Nanti dibukanya bareng-bareng. Ya, satu anak silahkan ke bagian satu. Ayo ambil. Ambil. Nanti terakhir. Ambil. Pilih. Nah, sekarang dibuka. Yang dapat warna biru jadi satu kelompok. Yang dapat warna oranye satu kelompok dan yang dapat warna hijau jadi satu kelompok. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Biru di sini, hijau di sini, oranye di sini. Di bawah lah tulisnya. Nah, berubah kan tempat duduknya, ayo. Sudah duduk sesuai dapat warnanya ya. Sekarang di sini Ibu punya kertas, di sini ada perintahnya. Ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompok 1 itu tugasnya adalah
menuliskan dan menceritakan makna beriman kepada qada dan qadar. Untuk kelompok 2 yaitu menuliskan dan menjelaskan jenis-jenis takdir dan contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu menulis contoh sikap terhadap takdir Allah beserta penjelasannya. Ini dari sini. Pak, ini jangan kelihatan ini. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kok kelompok 3? Kan dong ini. Nih, terus. Baik, sudah habis waktunya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julia Ferdiana, Saya Lista Fitriani Habib, Setiawan. akan membacakan hasil diskusi dari kami yang berjudul yang berjudul makna beriman kepada qada dan qadar. ya makna beriman kepada qada dan qadar. Ya. Iman artinya percaya atau yakin. Qada menurut bahasa berarti ketetapan, sedangkan qada menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar merupakan bahasa artinya kepastian. Sedangkan qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah nyata segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya baik berupa nasi, rezeki, jodoh ataupun kematian haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendakan Allah dan inilah yang disebut dengan takdir. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alfa Rizky Arisla, saya Rizia Delia Amrani, Saya Timaresta. saya Alfa Rizky. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Jenis-jenis takdir dan contohnya. 1. Takdir mubram. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir mubram yang tidak bisa dirubah adalah ajal, kelahiran, dilahirkan laki-laki atau perempuan. 2. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha. Dan doa manusia yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contohnya adalah takdir mu'alaq adalah rezeki dan kesuksesan. Ditawarin tanya temunya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Ya, sekarang diakhiri kalau tidak ada yang bertanya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Zulaika Maulida, saya Nelain Kapitra Ulia, saya Abdul Haji Ananda, saya Nurul Nisa, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Sikap terhadap takdir Allah dan penjelasannya. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Manusia harus mendapatkan takdir yang terbaik. 2. Doa. Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu bentuk ibadah.
Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja doa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu berdoa dengan penuh harapan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima semua keterapannya. 4. Syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikannya. 5. Sabar. Sabar adalah sikap kemampuan mengendalikannya diri, tidak mudah putus asa dan tegar menghadapi ujian atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apa yang harus kita lakukan jika hasil yang diharapkan tidak sesuai keinginan? Ayo apa? Harus sabar. Tuh, harus sabar. Harus sabar, tapi terus usaha. Nggak sabar terus diem aja, ya? Ada lagi? Tidak ya? Sudah cukup? Cukup. Yuk, silahkan diakhiri. Presentasi dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah selesai kita presentasi. 3 kelompok semuanya sudah presentasi ya. Tadi ada yang kelompok 1 tadi apa? Menjelaskan tentang makna beriman kepada kode dan kodar. Kelompok 2 tadi apa? Menjelaskan jenis-jenis takdir dan contoh-contohnya. Terus kelompok 3, Sikap terhadap takdir Allah dan penjelasannya. ya, sikap terhadap takdir Allah beserta penjelasannya, sikap kita. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan soal yang harus dijawab oleh masing-masing kalian. Nanti satu anak akan mendapatkan 1 lembar yang berisi pertanyaan. Silahkan dijawab. Ini berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan. Baik, sudah. Silahkan dikumpul kembali. Masih semangat tidak? Yuk, sekarang kita melenturkan badan dulu. Anak-anak silahkan berdiri di luar kursi masing-masing. Kita melenturkan badan ya. Nanti ikuti gerakan yang ada di dalam video. Tangan kanan, tangan kiri, jari jari. Direntangkan, direntangkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan. Semua angkat kaki kedua ke atas. Tangan kita, banyak indahnya. Dan kita rintukan Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Lagi, sekali lagi. Kakinya, kaki kanan, kaki kiri. tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke selatan. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Badan kita bungkukan, berdiri dan putar. Dah. Yo, tepuk tangan. Anak-anak duduk lagi. Sudah ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa makna beriman kepada kode dan kodar. Makna beriman kepada kode dan kodar. Tadi kode adalah apa? Ketetapan Allah. Sedangkan kodar adalah pelaksanaan dari ketetapan yang sudah Allah berikan. Tadi takdir ada 2. Apa aja?
mubram dan mualaf. Takdir mubram dan mualaf. Takdir mubram itu takdir yang bisa diubah atau tidak bisa diubah? Yang tidak bisa diubah, yang mutlak ditentukan oleh Allah sejak kita masih berada di Lauhul Mahfuz. Apa contohnya? Terlahir laki-laki. Ya, terlahir laki-laki atau perempuan. Apalagi? Kematian. Tapi kematian itu hak mutlak Allah. Ada yang tahu nggak kita mau meninggal kapan? Kita mau meninggal di usia berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada, karena kematian itu adalah rahasia Allah. Terus kita satu lagi, kelahiran kita nggak akan tahu kapan kita lahir, ya. Itu mutlak adalah rahasia Allah. Kemudian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu apa? Takdir yang bisa dirubah. Contohnya belajar. Kalau mau pintar kita harus belajar. Kalau kita mau kaya harus bekerja. Terus kalau kita mau sukses harus berusaha. Betul. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap takdir Allah. Yang pertama tadi apa sikap yang harus ditunjukkan? Apa? Ikhtiar. Ikhtiar tadi apa? Ikhtiar itu bentuk usaha. Nah, benar. Bentuk usaha yang kita lakukan untuk mengubah nasib. Setelah berikhtiar, apa? Setelah berikhtiar, berdoa. Nah, ikhtiar tanpa ada doa itu apa? Ikhtiar tanpa doa sia-sia, sedangkan doa tanpa ikhtiar juga sia-sia. Harus seimbang. Kemudian yang ketiga, ikhtiar, doa. Yang ketiga, tawakal. Tawakal itu apa tadi? Berserah diri, pasrah dengan apapun hasil nanti yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, bersyukur. Bentuk syukur yang paling mudah tadi apa? Mengucapkan alhamdulillah, bisa di mana aja dan kapan saja. Kemudian selanjutnya yang kelima, sabar. Orang yang sabar disayang jadi harus banyak-banyak sabar, tapi juga tetap harus berusaha. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Dapat ilmu baru apa enggak? Ilmunya apa? Enggak boleh? Harus sabar. Enggak boleh menyerah. Rajin belajar. Biar lulus ya. Lulus nilainya bagus-bagus nanti kan. Udah kelas 6 ya. Iya, tetap berusaha, berjuang. Mencapai cita-cita ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sekarang Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Silahkan bukunya dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing untuk bersiap-siap. Baik, cukup materi dari Ibu untuk pagi hari ini. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silahkan Bima pimpin doa. Kawan-kawan kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.